Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Seha dengan NIM 44452300015. Di sini saya akan membahas mengenai sektor industri dan jasa maritim. Nah, beberapa hal yang akan saya bahas di sini ialah yang pertama jenis usaha, lalu ada peluang, tantangan, dan yang terakhir strategi pengembangan. Nah, dalam jenis usaha, sektor industri dan jasa maritim ini ada banyak sekali yang ditawarkan. Contohnya itu, yang pertama ada industri galangan kapal. Nah, apa sih industri galangan kapal ini? Industri galangan kapal ialah suatu industri yang memproduksi suatu kapal, mulai dari mendesain hingga akhirnya kapal tersebut menjadi kapal baru. Tapi bisa juga ketika ada suatu klien yang meminta hanya untuk pembuatan kapal saja, atau ada pula yang bisa memesan untuk pengecatan kapal saja, ataupun hanya untuk perbaikan suatu kapal yang rusak. Nah, contohnya ini kapal-kapal yang didesain dan dibuat menjadi kapal baru ini seperti kapal kargo, tanker, kapal penumpang, maupun kapal nelayan. Lalu yang kedua itu contohnya ada industri pengadaan dan pembuatan suku cadang. Nah, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang ialah suatu industri yang memproduksi dan menyediakan komponen kapal seperti mesin, baling-baling, dan alat-alat navigasi. Nah, nanti industri pengadaan dan pembuatan suku cadang ini bisa menjual produk-produknya kepada industri galangan kapal ataupun kepada klien yang membeli produk-produk tersebut. Nah, yang ketiga ada industri peralatan kapal. Nah, industri peralatan kapal tersebut merupakan industri yang membuat dan memasang peralatan seperti radar, sistem pendingin, dan alat keselamatan kapal. Lalu ada yang keempat, industri perawatan dan reparasi kapal. Nah, industri perawatan dan reparasi kapal merupakan industri yang menawarkan perbaikan, pemeliharaan rutin, dan renovasi kapal untuk memastikan keandalan operasional. Jadi, tidak hanya industri galangan kapal saja yang menawarkan tentang perbaikan kapal, namun ada juga industri perawatan dan reparasi kapal. Di mana perbedaannya ini kalau industri galangan kapal bisa dirakit dari desain sampai kapalnya itu bisa menjadi kapal baru. Namun di industri perawatan dan reparasi ini yang ditawarkan ini hanya perbaikan saja ataupun pemeliharaan rutin dan renovasi kapal. Nah, lalu yang kelima ada transportasi laut. Transportasi laut ini merupakan jasa pengangkutan barang dan penumpang secara nasional maupun internasional. Jadi, misalkan kita mau pergi ke suatu wilayah atau ke luar negeri, kita bisa menggunakan transportasi laut seperti kapal feri dan kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Lalu yang keenam ini contohnya ada jasa manajemen kapal. Jasa manajemen kapal ini merupakan jasa yang menyediakan layanan pengelolaan operasional kapal seperti manajemen awak kapal, perawatan, logistik, dan pemenuhan regulasi. Di mana di suatu kapal pasti memerlukan awak kapal, perawatan, logistik, dan pemenuhan regulasi. Kan pasti dibutuhkan manajemen sehingga suatu kapal ini bisa terbangun kerja yang efisien dan lainnya. Lalu ada peluang dari bisnis-bisnis dari industri maritim. Nah, peluangnya ini yang pertama ini lokasi geografis strategis. Nah, Indonesia ini kan udah kita ketahui berada di geografis yang strategis, di mana kayak diapit oleh dua benua. Nah, sehingga menjadi jalur transportasi laut yang cukup efisien dan banyak dilewati oleh kapal-kapal dari luar negeri. Nah, Indonesia juga merupakan negara yang berada di jalur perdagangan internasional sehingga membutuhkan kapal dan infrastruktur pendukungnya. Lalu yang kedua ini ada pertumbuhan industri logistik. Makin meningkatnya tahun dari yang lama hingga sekarang, kan industri logistik ini menjadi berkembang seperti ekspor dan impor. Nah, ekspor impor ini nggak cuma dari udara saja, tapi ada juga dari lautnya. Dari laut pun biaya operasionalnya jauh lebih ringan. Jadi
bisa digunakan sebagai tempat untuk industri logistik. Lalu yang ketiga ada dukungan pemerintah. Nah, pemerintah sendiri mempunyai program tol laut dan kebijakan untuk memajukan industri maritim nasional. Sehingga industri maritim ini bisa menjadi peluang yang bagus karena sudah didukung oleh pemerintah. Lalu potensi pasar dalam negeri. Nah, banyak kapal lokal yang memerlukan perawatan dan suku cadang yang konsisten. Jadi kayak di negara kita ini kan udah menjadi negara yang menjadi perdagangan internasional dari segi lautnya, sehingga kapal-kapalnya itu banyak. Nah, dari banyaknya kapal ini tentu tidak setiap kapal tuh mempunyai kondisi yang bagus dan baik. Maka ada dari suatu galangan kapal atau reparasi kapal yang bisa berpotensi untuk menjadi industri yang bisa melakukan perawatan dan suku cadang yang konsisten. Lalu ada teknologi hijau, yaitu peluang untuk mengembangkan kapal berbasis energi ramah lingkungan seiring dengan tuntutan global. Nah, di peluangnya sendiri kita tuh bisa menerapkan teknologi hijau. Jadi bisnis-bisnis dan industrinya itu harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan global dan ramah lingkungan. Lalu yang keenam, peningkatan wisata bahari. Kenapa wisata baharinya bisa meningkat? Karena dengan adanya kapal-kapal di laut yang banyak digunakan, maka banyak pula karya wisatawan yang ingin menggunakan sektor perhubungan laut tersebut, seperti kapal pesiar dan layanan yang terkait. Lalu ada tantangan. Nah, tantangannya ini yang pertama ada ketergantungan pada impor. Suku cadang dan teknologi kapal masih banyak diimpor, meningkatkan biaya produksi. Nah, menjadi ketergantungan pada impor itu karena ketika kita tidak ada produk impor yang diimpor, maka kemungkinan jasa logistik akan berkurang peminatnya. Yang kedua ada kompetisi global. Industri perkapalan Indonesia bersaing dengan negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Kan Indonesia sendiri ini masih belum cukup berkembang di teknologi dan perkapalan-perkapalannya, sehingga bisa tersaingi oleh negara-negara besar seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan itu sendiri. Lalu kurangnya infrastruktur modern. Nah, dari kapasitas galangan kapal tersebut, ada fasilitas-fasilitas yang mendukung, namun cukup terbatas dibandingkan dengan negara maju. Lalu ada kendala regulasi, yaitu kompleksitas peraturan dan birokrasi memperlambat pengembangan usaha. Kan Indonesia tuh pasti punya beberapa undang-undang atau beberapa regulasi. Nah, beberapa regulasi tersebut itu bisa saja memperlambat suatu kendala regulasi dari proses pengirim barang ataupun logistik. Contohnya itu misalkan dari barang-barang, misalkan kita menerima produk impor. Nah, produk impor tersebut tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia dan dibatasi jumlahnya. Nah, itu tuh menjadi kendala regulasi. Lalu yang kelima ada minimnya SDM kompeten, keterbatasan tenaga ahli dalam desain, teknologi, dan manajemen kapal. Seperti yang kita ketahui sendiri, di Indonesia sendiri masih minim sumber daya manusia yang kompetennya. Apalagi dalam hal desain, teknologi, dan manajemen kapal. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia yang kompeten ini tentunya lebih memilih bekerja di luar dari negara Indonesia. Jadi kita cukup kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Lalu ada yang terakhir kerusakan ekosistem laut. Nah, dari industri-industri kapal yang ada di Indonesia maupun dari galangan kapalnya ataupun dari perlintasan di jalur lautnya ada pencemaran yang terjadi, kayak pencemaran dari minyak dari kapalnya tersendiri atau dari polusi udaranya dan dari kayak limbah-limbah yang dibuang sembarangan. Nah, itu tuh menjadi dampak negatif dari aktivitas industri maritim terhadap lingkungan. Lalu ada strategi pengembangan. Nah, strategi yang bisa dikembangkan itu yang pertama investasi pada teknologi dan inovasi. Nah, Indonesia ini kan masih belum berkembang di bidang teknologi. Jadi kita tuh perlu mengadopsi teknologi canggih seperti digitalisasi operasional,
optimalisasi produksi dan kapal berbasis energi hijau agar tidak mencemarkan lingkungan. Lalu yang kedua ada penguatan industri lokal. Untuk mengurai ketergantungan impor melalui intensif untuk produsen lokal, suku cadang dan peralatan kapal. Nah, di Indonesia ini kan merupakan negara yang banyak menerima produk impor. Nah, alangkah baiknya jika kita memperkuat industri lokal, di mana masyarakatnya juga bisa menciptakan suatu produk dan bisa dijual ke ranah internasional agar logistiknya juga di kelautan bisa tetap terjalin. Lalu yang ketiga ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Nah, kita tuh harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar kita bisa lebih maju lagi dan bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Lalu ada kemitraan internasional. Nah, kalau kita misalkan mempunyai bisnis logistik ataupun galangan kapal dan industri maritim lainnya, kita tuh perlu mempunyai kemitraan internasional. Kenapa? Karena bekerja sama dengan negara maju itu bisa untuk mentransfer teknologi dan investasi. Jadi industri maritimnya juga bisa ikut maju. Lalu yang terakhir ada pengembangan infrastruktur, yaitu modernisasi galangan kapal, fasilitas reparasi, dan pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, suatu industri maritim itu nggak boleh terpaut dengan era yang sekarang, harus memikirkan di masa depan. Jadi harus berkembang agar tetap ada industri tersebut, tidak terbawa oleh arus di masa lalu gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.